Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Bang Yan di sini. Dan di segmen Jadi Penulis, pada minggu lalu kita telah membahas materi tentang premis. Dan untuk kali ini, sesuai janji saya minggu lalu, kita akan membicarakan mengenai sinopsis. Ya, apa itu sinopsis? Bagi yang belum tahu, silakan tonton videonya sampai habis. Apa itu sinopsis? Sinopsis itu pengembangan dari premis, yang dimana kita tahu pada minggu sebelumnya premis adalah intisari dari sebuah cerita, maka sinopsis adalah pengembangan dari premis itu sendiri. Ya, jadi ibaratnya kita bisa membaca keseluruhan novel hanya dengan sinopsis. Jadi sinopsis itu rangkuman dari novel itu sendiri. Dan biasanya sinopsis dibuat hanya sebanyak 2 halaman. Tapi ini teorinya. Kebanyakan juga penerbit minta memang 2 halaman dari sinopsis kita. Namun pada kenyataannya biasanya lebih. Karena terkadang ada bagian-bagian penting yang memang harus masuk ke dalam sinopsis. Nah, jadi apa saja yang perlu ada di dalam sinopsis? Yang pertama adalah dari setiap paragrafnya itu mewakili satu bab, kalau bisa. Kalau bisa lebih dalam satu paragraf menjadi di dalamnya ada 2 paragraf yang diceritakan, itu lebih baik. Karena mempersingkat halaman sinopsisnya. Namun jika tidak bisa, minimal satu bab untuk satu paragraf. Jadi itu ya, setiap paragraf mewakili satu bab. Itu yang perlu kalian ingat. Dan yang ditulis juga inti dari setiap bab yang kalian punya. Jadi paragraf 1 intinya tentang pengenalan, maka letakkan pengenalan di sinopsis tersebut, di paragraf 1-nya. Begitu terus sampai bab terakhir. Nah, untuk pembagian babnya itu tergantung dari kalian mau berapa bab. Misalnya 10 bab selesai, 20, 30, 40, itu kalian lagi yang mengaturnya. Dan apabila sudah ada target babnya, itu lebih bagus kita rinci lagi untuk membuat sinopsisnya. Jadi misalnya saya ambil mudahnya 30 bab. Karena rata-rata penerbit itu ya kebanyakan menerimanya 30 baban, karena 30.000 kata minimal untuk menjadi satu buah novel untuk ukuran Indonesia. Kalau untuk luar bisa lebih. Jadi amannya 30 bab. Nah, bagaimana menjadikan 30 bab itu menjadi satu buah sinopsis? Jadi, membuat sinopsis pun sudah sama ketika kita berpikir untuk membuat satu novel utuh, yaitu dibagi menjadi 3 babak. Ini kalau menurut Bang Raditya Dika ya, kembali ke panutan saya. Jadi yang pertama itu kita buat sinopsis itu menjadi 3 babak. Babak pertama, babak perkenalan tokoh dan konfliknya. Konflik sudah dikenalkan, tapi belum masuk begitu dalam. Hanya ya memberitahu bahwa si tokoh masalahnya adalah ini. Nah, gitu. Bagian kedua itu sudah masuk ke konflik. Ya, sudah masuk ke bagian konflik. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, ini masuk ke bagian klimaks dan penyelesaian. Di bagian inilah kita mengungkap bagaimana si tokoh menyelesaikan permasalahannya. Dan endingnya akan seperti apa, sad ending atau happy ending atau ending yang menggantung, itu kembali ke kalian lagi. Nah, jadi ketika kita sudah membaginya menjadi 3 babak, berarti kita sudah terbayang dari bab 1 sampai bab 10 adalah bab perkenalan. Nah, di bab perkenalan ini maka yang akan kalian tulis mengenai tokoh kalian, terus tokoh-tokoh siapa saja yang ada selain tokoh utama,
terus konfliknya tentang apa. Nah, itu dibahas dari bab 1 sampai bab 10. Tapi ingat, tetap intinya saja yang kalian tulis, bagian-bagian penting dan menariknya. Terus selanjutnya bagian kedua, konflik, ya tentu saja bagian konfliknya. Berarti dari bab 11 sampai bab 20. Nah, di situ kalian di dalam sinopsisnya tulis per paragrafnya, dari paragraf yang 11 sampai ke paragraf 20, kalian tulis di situ. Itu mengenai konflik. Nah, di bagian terakhir, seperti yang saya bilang tadi, kalian menuliskan klimaks dari ceritanya. Jadi setelah konflik, kalian akan memasuki klimaks. Klimaks itu puncak ya, bagaimana cerita itu akan dibawa, membawa pembaca untuk tensinya lebih meningkat. Dan begitu sampai di puncak, baru kalian keluarkan penyelesaiannya atau endingnya. Nah, di sini tentu saja yang kalian bahas di sinopsis sama seperti hal tadi. Bagian klimaksnya, bagian puncak, dan bagian penyelesaian. Dan itu juga hanya hal-hal yang penting. Jadi, jika satu novel kalian berisi 30 bab, maka di sinopsis kalian juga akan menjadi 30 paragraf. Tapi, jika seperti yang saya bilang tadi, dalam satu paragraf kalian bisa menempatkan 2 bab, karena mungkin bab yang menjadi satu paragraf ini singkat-singkat intinya, itu ya kalian bisa menjadi lebih kurang dari 30 paragraf. Nah, seperti itu. Jadi untuk gambaran singkatnya nanti saya akan letakkan di deskripsi bagaimana contoh dari sebuah sinopsis. Mungkin saya akan mengambil contoh sinopsis dari internet ya. Karena kalau saya mengambil sinopsis dari novel saya, berarti kalian tidak perlu membaca novel saya lagi untuk mengetahui inti ceritanya. Oke. Silakan bertanya di kolom komentar jika misalnya ada yang belum kalian mengerti dan belum kalian pahami. Akan saya jawab semampu saya dengan ilmu yang saya miliki. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video jadi penulis selanjutnya. Dan materi yang akan saya bawa kemungkinan mengenai outline ya. Jadi kan ada tiga dasar dalam menulis itu. Pertama, premis sudah kita bahas minggu lalu. Dan sekarang kita membahas sinopsis, dan nanti outline itu kerangka karangan. Nah, itu masih satu kesatuan sebenarnya dari premis, sinopsis, dan outline, karena ketiga hal inilah yang sebenarnya menjadi kompas dari kalian menulis. Ketika cerita kalian mandek, itu biasanya ada yang salah dari ketiga ini, premis, sinopsis, dan outline. Nah, kenapa saya juga memberikan ketiga materi ini dulu? Karena biar kalian tidak dikejar-kejar waktu ketika karya kalian dilamar oleh penerbit atau diminta oleh penerbit. Karena penerbit pasti akan minta ketiga hal ini, premis, sinopsis, dan outline. Jadi ketika kalian hanya main menulis langsung dari awal sampai tamat, tapi tidak membuat sinopsis, premis, dan outline, maka ketika ada penerbit yang menginginkan cerita kalian akan membuatnya dengan terburu-buru di akhir. Nah, itu jujur saja sulit dan tidak mudah, karena saya sudah mengalaminya. Maka dari itu, jika dari awal kalian bisa menulisnya, kenapa tidak? Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan bagikan jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.